Rajab. Siapa orang-orang yang diberkahi di bulan Rajab? Nah fi hadzal masjid. Contohnya kita yang ada di masjid. Bukan cuma Allahumma barik lana fi Rajab, tapi subuh ditinggalkan. Bagaimana mungkin dapat keberkahan di bulan Rajab, subuhnya aja ditinggalkan di bulan Rajab? Bagaimana mungkin sholat subuhnya saja ditinggalkan di bulan Rajab? Bagaimana mungkin kelak bulan puasa dia akan melaksanakan sholat subuh? Kenapa? Karena Rajab ini adalah bulan menanam, Sya'ban besok bulan menyiram, Ramadan bulan memanen. Artinya apa? Kalau kita besok ingin rajin sholat di bulan puasa, maka kita harus latihan sholat di bulan Rajab. Wabil khusus sholat sunnah. Kalau sholat wajib bukan latihan lagi, kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian besok bulan Sya'ban, bulan menyiram, udah kita JSL, jamaah subuh ridus tunggal, terus istiqomah sampai pada akhirnya waktu yang memisahkan kita dengan kalimat likulli ummatin ajal. Setiap manusia memiliki ajal alias kematian. Tetapi kita yakin yang kumpul di ini tempat semuanya orang-orang yang mukmin yang akan dimasukkan ke dalam surga. Kita bukan orang munafik, Pak Ustaz, bukan. Kata siapa? Kata Nabi, afdhalus shalah lil munafiqina. Orang-orang munafik itu paling berat melaksanakan dua sholat hari. Al-awwal sholatul isya wa tsani sholatus subhi. Orang munafik itu gampang perbedaannya dengan orang-orang yang mukmin. Kalau orang mukmin zuhurnya sholat, asarnya sholat, maghribnya sholat, isya'nya sholat, subuhnya sholat, khususnya laki-laki bil jamaah dengan jamaah. Beda dengan perempuan, afdalnya di rumah, bukan di masjid. Tetapi kita laki-laki afdalnya di masjid. Nah, sedangkan sebaliknya, wa yukhalifu an dzalik, kebalikan daripada orang mukmin, ia munafik. Dia adalah orang-orang munafik. Siapa? Siapa mereka? Mereka adalah yang turukuna sholataini. Mereka yang meninggalkan dua sholat. Apa? Sholatul isya wa sholatus subhi. Gampang untuk melihat orang munafik. Dia tidak melaksanakan sholat isya, dia tidak melaksanakan sholat subuh. Maka di sholat isya adalah sholat subuh aja. Pak Ustaz jangan sholat isya, jangan sholat subuh. Berarti juga asal lalu ketujuan. Tadinya maksudnya paling berat sholat isya dan sholat subuh. Berarti tanda kalau kita bisa melaksanakan sholat yang paling berat, yaitu sholat isya dan sholat subuh. Berarti juga kurang sholat, asal kurang sholat, maghrib kurang sholat. Rabbi ja'alana muqimah sholat. Mudah-mudahan kita putus nanti kamu kurang rambut melaksanakan ibadah sholat dari semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka muslimat rakyat ibu, kita kumpul di tempat yang pertama kita tasyakuran, yang kedua selain kita niat tasyakuran kepada umur yang telah Allah berikan, yang kedua menjawab kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Rasulullah. Apa Pak Ustaz? Talabul ilmi. Mana dalilnya Pak Ustaz? Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslim. Pakai kalimat fardhatun, lamun di pondok pesantren jamaah banget wajibna. Cuman dina kalimat hadis eta fardhatun didinya dijelaskeun guru-guru al ilmul hal, ilmu agama. Kita punya anak di lesin bahasa Inggris bagus, di lesin matematika bagus. Kan aneh kalau ayeuna Inggris dileskeun 200.000 sabulan, bahasa Cina dileskeun 2,5 sabulan, matematika dileskeun 300 sabulan, guru ngaji nah sabulan penuh anak ngaji nanti bere 60.000. Baca dina kitab Kifayatul Atqiya mau menang ilmu tadi mah saha anakna mau sababna kolotna untuk memperhatikan guru ngajina. Mau sababna kolotna untuk memperhatikan guru ngajina sehingga keberkahan jelas keramahan anak-anakna sehingga ada. Magesta mofa asatidata sing sahada ma'an rendah dan guru ngajina ibtalahumullahu ta'ala bisalasatil batiyah. Allah bakal mereki musibah. Naon nu kahiji kalau lisan berat lisana tongsok nyalahkeun anak maneh, kapangna berat tongsok nyalahkeun anak maneh, salat berat salahkeun ka urang. Bisa jadi bisa urang terhatikeun beas ka guru ngaji anak urang, sababna eta bisa urang teh berat. Sabab
eta bisa anak urang geura. Eta. Nu kadua naon Pak Ustaz? Wa hafidul manasia. Apa Ustaz kuing bayaran ka guru ngaji budak, tapi dinya hafalan juz 20 hafal, juz 30 hafal, juz 9 hafal. Dengekeun hadis nu kadua. Nasia ma hafidul bakal pokok hafalan anak. Maka itu konsta Allah dari hayat sing sahaja makan warga ulama batal dipakir dari kandungan. Mudah-mudahan ketua majelis ulama, wakil ketua majelis ulama, ketua DRI, wakil ketua DRI, ada ulama orang berkaitan dengan masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Itu yang kedua, bahwa tujuan kita dulu di ini tempat adalah berjudi. Pak Ustaz, saya kemudian tapi ayah tetangga sedekah bayarnya 100 juta. Mana lebih afdol? Apakah tetangga disedekah 100 juta, kurang dari kotakan 10.000? Afdol kurang 10.000, tapi diuk di hadis ilmu dibanding daripada ayah tetangga kurang sedekah 100 juta tanpa duduk di hadis ilmu. Cek Pak Ustaz, cek kita Tanbihul Qaul menulis itu Syekh Muhammad Nawawi. Syekh Muhammad Nawawi nukil satu hadis. Apa kata beliau? Ya Ibn Mas'ud, julusuka sa'atan fi majalisil ilm khairun laka min alfi farasin tasdaqka fi sabilillah. Ibn Mas'ud lamun anjeun dieu dina majlis ilmu sasaat we urang anggap sesaatnya sajam lah. Sajam we khairun lebih bagus daripada naon min alfi farasin ti 1000 kuda tasdaqka fi sabilillah anu anjeun dikeluarkeun pikeun perang di dalam Allah. Bayangkeun ayeuna urang pahalana diibaratkeun ngaluarkeun sedekah 1000 kuda. Kalau 1000 kuda hiji kuda aya berapa ada Ustaz? Anggap 10 juta satu kuda dikali 1000 kali itu anggap 1 miliar. Berarti tetangga orang kalau tadi sedekah 100 juta tanpa diuk di masjid Al-Ridha tujuan JSL jamaah subuh lulus juga maka lewat dari JSL kami sedekahnya 10 kami dari itu kami pakai terusan bahwa duit gede sedekahnya 10 ya. Tetap kalau kita punya lebih banyak maka kita harus senantiasa melakukan sedekah. Kenapa? Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin saya menemukan keterangan salah satu tamna minan ada 3 perkara sebagai penutup. Saya tidak mau panjang-panjang. Salah satu tamna minan ada 3 amalan yang mencegah kita masuk ke dalam api neraka. Mulajamatul istighfar. Yang pertama kita harus istiqomah melazimkan istighfar kepada Allah Subhanahu. Likulli da'in dawaun. Jikalau setiap penyakit ada obatnya, maka likulli dzanbin maghfiratun. Setiap dosa pasti ada pengampunannya. Kita umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam paling gampang untuk mengampuni, untuk memberikan, untuk meminta ampunan kepada Allah. Berbeda dengan umat-umat sebelumnya, melaksanakan dosa di kota A, tobat tak perlu ke Mekah. Melaksanakan dosa di kota B, tobat tak perlu ke Mekah. Melaksanakan dosa di kota C, tobat tak perlu ke Mekah. Tapi khusus umat Nabi Muhammad, keterangannya di dalam kitab Khosaisul Ummah Muhammadiyah dijelaskan di dalam itu kitab bahwasanya khusus umat Kanjeng Nabi Muhammad arek di mana wae bareng maksiat di dinya anjur tobat diterima tobat dari Allah Subhanahu. Maka alhamdulillah berada di umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh mabok ngomong udang berat mabok di dalam simpul misalkan uring mabok dia misalkan di kuda istighfar di kuda dengan kurang usaha hari akhir. Nah sebabnya inna Allaha ghafurur rahim. Sabab Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Maka teruskanlah acara-acara JSL yang masuk di Tunggal. Karena tadi masya Allah istighfar dibaca, tasbih dibaca, salawat dibaca. Jadi wasilah orang jauh di sini. Amin ya rabbal alamin. Cuman kadang-kadang orang sok aneh, orang mau umat Kanjeng Nabi tapi istighfar kan saudur 15 kali. Zuhur tilu, asar tilu, maghrib tilu, isya tilu, subuh tilu kali 5 15 satu khusus jamaah JSL ikut kali. Emang berapa Ustaz Kanjeng Nabi? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yastaghfiruna ila Allah taala mi'ata marrah wa fi haditsil ukhra sab'ina marrah. Kanjeng Nabi harus dijamin surga dari Gusti Allah
istighfar paling seledik 70 kali. Kurang can kapal isukan banyak terpupus asup ke neraka, akan ada asup ke surga. Istighfar dengan seukur 15 kali. Tapi insya Allah yakin dengan adanya DSL anu adina kurang 15 kali ditambahkan minimal dari 70 kali. Itu yang pertama, mulajamatul istighfar, terus beristighfar kepada Allah. Yang kedua, wa mulajamatus sholati ala habibika Muhammad. Dawamkan, lazimkan lisan kita untuk membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat terakhir, Ustaz, mana lebih afdal? Istighfar, sholawat. Dan Imam Rawi ditanya ke muridnya, ya Imam, aina afdal? Al istighalu lisani bil istighfar ila Allah atau istighalu lisani bis salati ala Rasulillah. Wahai Imam, muridnya, bila kita bicara sudah pas itu. Mana anu langkung afdal? Apakah lisan dia bebas membaca istighfar kepada Allah? Akan aku basah untuk membaca salawat kepada Rasulullah. Dan Imam Rawi, istighalu lisanika bis salati ala habibika Muhammad afdal an istighfar ila Allah jalla. Basuh baca salawat lebih afdal, lebih utama timbangan baca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi masya Allah ada salawat kepada kita teh namun